Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya dengerin. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, kadang-kadang yang tertinggal di dalam sholat kita itu ada kalanya yang berupa rukun sholat, atau yang berupa sunnah abad, atau yang berupa sunnah hayat. Nah, kemarin yang dijelaskan, yang baru dijelaskan itu yaitu ketinggalan atau tertinggal dalam rukun atau fardu sholat. Ya, contohnya bagaimana? Kemarin dicontohkan, ya orang lagi sholat, ruku itu kan termasuk rukun. Ya, karena memang pikirannya lagi mikirin mau jalan-jalan ke Ciawi, akhirnya sholatnya nggak konsentrasi, ya. Habis baca surah, ya, habis baca surah kan harusnya ruku, dia langsung sujud. Begitu ingat, dia udah dalam keadaan sujud. Nah, bagaimana itu ibu-ibu sekalian? Ya, kalau memang ingatnya masih di dalam sholat dan itu belum ketemu, ya, di rakaat berikutnya rukun yang ditinggal itu, maka dia harus cepat-cepat bangun. Ya, tadi kan dia belum ruku, tapi bangunnya itu bukan bangun langsung ruku, dia harus berdiri dulu tegak, setelah itu ruku. Nah, baru kemudian dia terusin sholatnya. Tapi nanti di sebelum salam dia harus sujud sahwi, ya, bukan mengganti rukun, bukan, tetapi karena dia ada tambahan tadi, ya, ada tambahan di dalam sholatnya. Nah, kalau sudah ketemu rukun, tadi kan yang ditinggalkan rukun, begitu dia ingat itu udah ketemu ruku lagi, ya, di rakaat kedua. Oh ya, tadi rakaat pertama belum ruku, ya. Nah, dia ingat udah ruku lagi. Nah, yang seperti itu sudah tidak mengulang lagi, ya, tetapi nanti diganti satu rakaat, ya, ditambah satu rakaat. Itu kalau ingatnya masih di dalam sholat. Kalau ingatnya di luar sholat, ya, umpamanya di luar sholat, dia setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi, ya, gitu ya, dia baru ingat tadi belum ruku, ya. Maka kalau dia ingatnya belum lama, ingat seketika salam assalamualaikum warahmatullahi, dia ingat, maka dia langsung ganti, ya, langsung laksanakan itu rukuknya itu. Dia bangun, ya, dia takbir, kemudian baca Fatihah seperti biasa untuk mengganti satu rakaat. Karena satu rakaat tadi yang tidak ada rukuknya, ya, yang tidak ada rukuknya dianggap tidak ada. Jadi dia kurang satu rakaat. Tadi dia udah ngerjain sih satu rakaat, cuman kagak ada rukuknya, maka itu dianggap tidak ada itu yang satu rakaat itu. Maka begitu dia ingat assalamualaikum, ya, langsung aja takbir, kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia ruku, dia sujud, dia salam, ya. Nanti setelah itu sebelum salam dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwinya? Karena dia menambah, ya, menambah bilangan rakaatnya. Nah, kalau ingatnya sudah lama, ya, begitu udah ngopi, ya, udah nyarap nasi goreng sepiring, ya, baru ingat, ya. Nah, kalau yang begitu, maka dia harus ulang sholatnya, ya, dia harus ulang sholatnya. Istinab namanya, mengulang dari awal, ya. Apa batasannya? Para ulama menyampaikan batasannya itu lama apa enggaknya menurut adat, begitu, ya. Tetapi di antara para ulama berpendapat sebelum disela setelah sholatnya itu dengan ngomong kepada orang lain, ya.
Dalam kasus Nabi ya, dalam kasus Nabi yang pernah diingatkan oleh Dzuliyadain, Nabi sholat zuhur 4 rakaat ya, tapi baru 2 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam ya. Maka ditanya oleh Dzuliyadain, wahai Rasulullah, ini engkau sholat qashar apa engkau lupa gitu ya. Maka Nabi bilang, enggak, saya enggak qashar, saya enggak lupa gitu ya. Nah, kita enggak boleh bilang Nabi lupa. Justru ini mau membangun satu tasyri' ya, membangun satu hukum. Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Ya, maka kemudian Nabi sholat lagi tambahin 2 rakaat ya. Itu khususnya untuk Nabi ya, karena dalam hadis itu diceritakan Nabi udah keluar, udah salam, udah keluar dari masjid, udah senderan di tiang masjid, kemudian dia baru tambahin 2 rakaat. Tapi itu khususnya untuk Nabi ya. Kalau kita kalau udah ngomong atau udah anggapan adat udah agak lama ya, harus diganti sholatnya. Sekarang kita baca selanjutnya yang sunnah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sunnatu intarakaha al-musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi faman taraka at-tashahhuda al-awwala masalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaiha fa in 'ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi batalat salatuhu aw nasiyan annahu fis salati aw jahilan fala tabtulu salatuhu. Ya, ibu-ibu sekalian, ya ini kacamatanya udah berubur ya. Ya. Was-sunnatu dan sunnah. Maksudnya di sini sunnah muakkadah. Intaroka jika meninggalkan akan sunnah abad itu al-musalli ya, orang yang sholat meninggalkan sunnah abad la ya'udu ilaiha, maka dia tidak boleh kembali pada sunnah abad yang ditinggalkan itu ba'da tabusi, setelah dia masuk melakukan bil fardi dengan yang fardu ya. Contohnya sunnah abad itu yaitu tasyahud awal ya, atau membaca doa kunut pada sholat subuh. Ini kalau umpamanya seseorang dia lupa membaca tasyahud awal ya pada sholat yang 4 rakaat, dia sudah sholat 2 rakaat ya, sudah 2 rakaat kan habis bangun dari 2 sujud, harusnya dia tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Tapi dia habis sujud nggak tasyahud awal, langsung berdiri ya. Dia langsung berdiri. Bagaimana itu? Ingat-ingatnya sudah berdiri. Waktu berdiri, waduh tadi tasyahud awalnya belum ya. Maka itu dia tidak boleh mengulang, la ya'udu ilaiha, tidak boleh kembali lagi ke tasyahud awal, karena nanti dia bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Jadi umpamanya orang
nggak baca kunut, orang nggak tasawuf awal, habis sujud dia langsung diri. Ya begitu berdiri dia ingat belum sujud, dia nggak boleh langsung begitu ingat sujud lagi, duduk lagi tasawuf awal, karena dia belum tasawuf awal. Kalau dia umpamanya begitu udah berdiri, kemudian dia ingat belum tasahud awal, lalu dia duduk untuk tasahud awal, maka batal sholatnya, haram bahkan. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya adalah sunnah abad, sedangkan berdiri adalah rukun. Jadi orang tidak boleh meninggalkan yang rukun dalam sholatnya untuk melakukan yang sunnah, maka nggak boleh dia. Jadi apa? Ya jadi dia sudah ketika dia ingat itu tidak boleh kembali, tapi dia udah terusin aja sholatnya, ya. Tapi nanti karena dia tidak tasyahud awal, diganti dengan sujud sahwi. Nah, bagaimana batasannya itu, ibu-ibu sekalian? Batasan orang itu, ya, pada contoh yang tidak tasyahud awal itu, dia udah berdiri dan tidak boleh balik lagi, tidak boleh duduk untuk tasyahud awal. Ya, Syekh Al-Bajuri menjelaskan ya di dalam hasyiahnya, aikal qiyami bi surati tarki tasyahudil awali. Contohnya yang meninggalkan sunnah abad itu seperti orang yang sudah berdiri dan dia meninggalkan tasyahud awal. Wakas sujudi fi surati tarkil kunuti, dan seperti orang yang sujud ya pada gambaran dia meninggalkan kunut, ya belum baca kunut dia langsung kunut. Nah itu batasannya seperti apa, ya orang itu nggak boleh kembali lagi. Wadhabitun talaffuzi bil fardi fil awali an yasila ila mahalli tazifihil bihil tajzibihi lil bihil qira'ah. Batasannya itu kalau orang berdiri, yang ketika sudah berdiri itu dibolehkan untuk membaca Fatihah. Ya kita kan kalau membaca Fatihah itu berdiri, ya berdiri. Berdiri mau baca Fatihah itu udah berdiri, ya, dengan gambaran bi an yasira ilal qiyami aqrabu minhu ila aqallir ruku', ya. Jadi jarak dia berdiri, jarak ke berdiri lebih dekat daripada jarak ruku. Ya, jadi jarak berdirinya dia lebih dekat daripada ruku. Umpamanya orang belum tasawuf awal, lalu dia berdiri. Nah berdirinya itu dia udah dekat, lebih dekat ke berdiri, apa masih lebih dekat ke kunut, ke ruku, ya. Kalau dia udah lebih dekat ke berdiri, maka dia udah nggak boleh balik, ya nggak boleh balik sujud tasawuf awal, ya. Tapi kalau masih lebih dekat ke ruku, ya dia masih boleh tuh, masih boleh untuk buru-buru duduk tasawuf awal. Atau menurut Imam Ar-Ramli di sini jaraknya sama. Kalau jaraknya udah sama antara berdiri dan antara ruku, maka dia udah nggak boleh tuh. Tapi kalau masih lebih condong lebih dekat ke ruku, dia boleh masih untuk duduk tasyahud, ya, buru-buru untuk duduk tasyahud. Nah, bagaimana gambarannya kalau yang tertinggal kunutnya, ya? Itu batasannya ayat doa sujudi kulliha ma'at tankisi wa tahammuli. Ya, batasannya kalau seseorang itu sudah meletakkan anggota sujudnya, ya. Apa anggota sujudnya itu? Ya dua jidat, ya. Udah menempel ke sejadah, dua telapaknya udah menempel sejadah, kemudian jari kakinya duanya sudah menempel ke sejadah, dan sudah tankis, sudah tahammul
Tangkis itu artinya udah nungging, ya. Sujud itu kan nungging dan sudah tahammul. Orang sujud itu harus tahammul. Tahammul artinya ini keningnya itu harus diberatkan ke tempat sujud, gitu ya. Jangan cuma sekedar nempel doang, ya. Harus kepala berat kepala ini harus ke sejadah, ya. Itu namanya tahammul, ya. Nah kalau sudah begitu, baru dia nggak boleh balik tuh, nggak boleh balik kunut. Tapi umpamanya dia belum kunut, ketika dia langsung mau sujud, ingat gitu ya. Ingatnya itu belum sampai menempelkan anggota sujud, buru-buru dia bangun, masih boleh, ya, masih boleh. Paham ibu sekalian ya? Ya. Ya, kening bahasanya cakepnya, ibu bilang batuk. Ya. Selanjutnya ibu, paman taroka at-tasyahud al-awwala. Siapa orang yang meninggalkan tasyahud awal? Masalah contohnya pada karohu, kemudian dia ingat pada i'tidalihi, setelah i'tidalnya mustawiyan sudah berdiri tegak, layak untuk ilaih, maka dia tidak boleh balik lagi, ya. Tidak boleh untuk tasyahud awal karena dia sudah berdiri seperti dia dijelaskan tadi. Fa'in ada, dan jika dia balik ilaihi, dan jika dia balik lagi, ya, maksudnya duduk tasawuf awal, amidan, sengaja, aliman bitahrimi, ya, dia tahu hukumnya bahwa itu haram, nggak boleh, ya, dia sengaja, dia udah tahu, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kayak ibu nih, udah ngaji, udah tahu hukumnya, nggak boleh gitu ya. Kalau umpamanya sudah berdiri, lalu mau duduk lagi tasyahud awal, tapi tetap umpamanya ibu melakukan gitu ya, maka jadi batal sholatnya, ya. Aunasian annahu bis sholati, atau orang yang lupa bahwa dia sedang sholat, ya. Kalau ini kebangetan ya, kebangetan. Tapi ada juga begitu ya, lagi lupa, lagi sholat dia lupa bahwa dia sedang sholat gitu ya. Ya, keingetnya lagi jalan-jalan, ke mall. Au jahilan, atau memang dia nggak tahu, dia bodoh, bala tabtul sholatu, nggak batal sholatnya. Orang kagak tahu, orang kagak ngerti, orang kagak ngerti, kagak ada ilmunya, ya udah batal, nggak batal. Ya, jadi sesuatu yang kita kagak tahu, kagak ngerti, ya memang hukumnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah ngerti, sudah tahu, ya nggak boleh, ya. Ya namanya orang kagak tahu gitu ya. Tapi orang yang kagak tahu wajib ngaji gitu ya. Wayalzamu al-qiyamu inda tazakkurihi, maka dia mesti berdiri ketika ingat, ya, meninggalkan rukun. Nggak boleh kembali, ya, dia tetap berdiri gitu ya. Wa in kana ma'muman, dan jika adalah ia orang yang sholat itu sebagai makmum, ya. Kalau tadi berarti dia sebagai imam atau sholatnya sendiri, boleh apa yang tadi dijelaskan itu. Tapi kalau dia makmum, ada wujuban limutabati imamihi. Jadi kalau keadaannya dia sebagai makmum, dia harus ikut imam, ya. Jadi umpamanya orang sholat berjamaah, ya, orang berjamaah itu kan sholat subuh ada kunutnya. Imam baca kunut, ya, karena dia baru tumben sholat berjamaah subuh,
Ya begitu imam sami Allahu liman hamidah, imam kan baca Allahumma hdina biman hadait, dia sujud. Ya, dia sujud gitu ya. Kalau sholatnya sendiri, dia nggak boleh tuh bangun. Karena apa? Bangun itu berdiri ya fardu atau rukun. Ya, bangun berdiri untuk kunut ya. Kalau dia berdiri untuk kunut, dia bangun nggak boleh karena dia sunnah. Ya, sedangkan dia udah sujud adalah rukun. Jadi dia nggak boleh balik gitu ya. Tapi karena ini dia sholatnya berjamaah ngikutin imam, maka dia harus bangun ikut imam. Ya, dia harus bangun ikut imam ya. Jadi gitu, sebagai makmum harus ngikutin imam gitu ya. Tapi imamnya memang harus yang benar ya. Ya Allah. Jadi dia harus bangun ikut imam ya. Makmuman ada wujuban, dia wajib limutaba'ati imam ini karena mengikuti imam gitu ya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi nanti dia di akhir ya sebelum salam dia sujud sahwi. Ya, dia sujud sahwi karena tadi udah sujud ya, udah nambahin, akhirnya bangun lagi, berarti kan dia nambahin sujud, tak sujud lagi gitu ya. Ya, bi suratin adamil audi nasiyan, yaitu di dalam gambaran orang yang meninggalkan rukun itu, apakah dia balik lagi mengerjakan yang rukun itu atau dia tidak balik lagi dalam keadaan lupa, maka dia harus sujud sahwi. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banat وأولادنا وذرياتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا ومن تأويل واهدنا وإياهم سواء السبيل اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا وارض عنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pelajaran-pelajaran serta nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembacaan Ya Rabbana Tarabna akan dibacakan oleh Al-Mukarramah Ibu Makhlul. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata kurang bersusun, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana